Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Ditya dengan NIM 2505090052. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah kami buat dari kelompok 5 mengenai materi bab 5, yaitu model referensi OSI dan TCP atau IP. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Model referensi jaringan merupakan kerangka dasar yang digunakan untuk memahami bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan komputer. Dua model yang paling dikenal adalah model OSI, yaitu Open System Interconnection, dan model TCP atau IP. Untuk model referensi OSI sendiri merupakan model konseptual yang menguraikan bagaimana komunikasi jaringan dibagi menjadi 7 lapisan, dan setiap lapisannya itu memiliki fungsi tertentu dan bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi data secara end-to-end. Untuk 7 lapisannya sendiri yaitu yang pertama adalah aplikasi yang menyediakan antarmuka antara pengguna dan jaringan seperti HTTP, SMTP, maupun FTP. Yang kedua adalah presentasi, melakukan translasi format data, enskripsi, dan juga kompresi. Kemudian yang ketiga adalah sesi, mengatur dan memelihara sesi komunikasi antar aplikasi. Yang keempat yaitu transport, menjamin keandalan transmisi data seperti TCP atau UDP. Kemudian yang kelima adalah jaringan atau network, mengatur pengalamatan IP dan routing data antar jaringan. Yang keenam adalah data link, mengatur pengiriman frame antar node dan deteksi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu fisik, menangani media transmisi sinyal listrik atau optik. Lanjut ke model referensi TCP atau IP yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai dasar komunikasi jaringan internet. Berbeda dengan OSI, model ini memiliki 4 lapisan utama yang menggambarkan implementasi nyata dari jaringan modern, yaitu yang pertama adalah aplikasi, mengandung semua protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, DNS, dan SMTP. Yang kedua yaitu transport, menangani komunikasi end-to-end menggunakan TCP atau UDP. Dan yang ketiga yaitu internet, mengatur pengalamatan dan routing paket data menggunakan IP. Dan yang terakhir yaitu link atau network interface, mengatur transmisi fisik dan pengalamatan MAC. Oke, selanjutnya adalah alur komunikasi data. Contohnya yaitu ketika pengguna mengakses situs web melalui browser. Kalau untuk model OSI itu yang pertama yaitu aplikasi, kemudian presentasi, sesi, transport, network, data link, dan yang terakhir yaitu fisik. Sedangkan untuk model TCP atau IP, yang pertama yaitu ada application, kemudian transport, internet, dan link. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa model OSI menyediakan pendekatan konseptual dengan 7 lapisan, sedangkan TCP atau IP lebih sederhana dan sesuai dengan praktik nyata. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk dipelajari agar dapat memahami cara kerja komunikasi data secara menyeluruh. Oke, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, di sini ada 8 studi kasus yang bisa teman-teman kerjakan. Untuk kelompoknya sendiri, teman-teman bisa mengelompok sejumlah 8 kelompok dan masing-masing kelompok bisa 6-7 orang. Kemudian di sini untuk 8 studi kasus ini bisa teman-teman kerjakan sesuai dengan urut nomor kelompok. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya maupun kelompok kami yaitu kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk studi kasus yang bisa teman-teman kerjakan.